Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uden Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang calung pangklung Cicalengka. Calung merupakan alat musik jenis idiopon yang berbentuk tabung yang terbuat dari bambu hitam atau awi wulung. Dan adapun menurut Kamus Bahasa Sunda, calung adalah tatabuhan tina awi guluntungan. Dan calung juga merupakan seni pertunjukan atau seni kalangan zaman dulu yang dimainkan dengan cara dipukul. Pangklung merupakan sebuah komunitas punk yang memiliki tujuan untuk melestarikan budaya daerah, khususnya Jawa Barat, menggunakan akulturasi budaya punk dan budaya Sunda dalam pertunjukannya. Selain dari aliran musik punk dengan beat yang cepat dan menghentak, pangklung pun membawakan lagu-lagu bertema sosial dan politik untuk memperlihatkan budaya punk kepada masyarakat luas. Tahun 99, punk menguasai skena musik underground di Bandung, khususnya di Cicalengka. Muncullah titik jenuh dari salah satu tokoh pangklung itu, yaitu Apih, tokoh penggiat musik juga di daerah Cicalengka. Awal dari titik jenuh keresahan terhadap kebudayaan dan alat musik tradisi yang kian punah dan tidak laku di kalangan anak muda dan masyarakat. Dan menurut Kang Kopral pada wawancara saya bulan kemarin, jadi saat itu punk sedang gencar-gencarnya di skena Bandung, dan sosok Apih mempunyai keresahan. Kita ini mempunyai alat musik tradisi, apa salahnya kalau musik punk dibawakan dengan gaya kita, dengan alat musik tradisi kita? Begitu tutur Kang Kopral pada wawancara saya bulan kemarin di rumahnya. Awal 2000-an mereka memberanikan diri datang ke permukaan dengan gaya dan tampilan yang tidak biasa, bermain calung dengan bergaya anak punk. Adapun saat itu mereka mendapatkan banyak penolakan dari komunitas punk maupun pengrajin calung, tetapi mereka konsisten dengan apa yang mereka suarakan. Menurut yang saya tangkap dari Kang Kopral, tidak hanya penolakan dari komunitas punk, pangklung mendapatkan penolakan dari komunitas tradisi calung itu sendiri. Pangklung memiliki nilai filosofis sebagai rantai penyambung kesenian kebudayaan leluhur. Maksudnya, mereka hanya sekedar ingin melestarikan budaya daerahnya, namun dengan gaya mereka, dan calung sebagai media dengan membuat kelompok seperti mereka lebih dapat bermasyarakat dan berbudaya meskipun tidak sama. Begitu tutur Kang Kopral pada pembicaraan saya bulan kemarin. Menurut Kang Kopral, pangklung sejatinya hanya ingin membudayakan kebudayaan daerah mereka dengan gaya mereka. Adapun penolakan dari pihak manapun atau dari komunitas manapun, mereka tetap konsisten karena niat mereka hanya dari hati ingin membudayakan kesenian alat musik, khususnya di daerah mereka. Pangklung memiliki tata panggungnya sendiri dengan vokal di depan, calung panempas, pengiring, kingking, gonggong berjajar di belakang vokal, dan alat tambahan biasanya seperti goong, pemain trompet Sunda, dan kendang. Dan biasanya yang bermain itu berapa? Soalnya
menurut Kang Kopral, di setiap pertunjukan mereka selalu membebaskan orang-orang yang ingin ikut bermain ataupun belajar dan ikut di pertunjukan mereka. Dan gaya yang sering mereka pakai saat pertunjukan dengan background mereka punk, di setiap pertunjukan mereka tidak pernah menghilangkan punk itu sendiri. Jadi setiap pertunjukan mereka biasanya menggunakan atribut-atribut punk seperti baju punk dengan gaya rambut yang mohawk. Acara-acara yang sering mereka jumpai seperti pesta-pesta rakyat dan acara-acara skena punk pada umumnya. Cuman menurut Kang Kopral, mereka sering di acara-acara pesta rakyat seperti 17-an atau acara-acara yang biasanya di kampung-kampung gitu. Dan mereka juga pernah tampil di universitas besar di Indonesia seperti UI, Unpad. Tidak cuma itu, mereka juga pernah bermain di depan tokoh besar yaitu B.J. Habibie dan Pak Wiranto di acara partai tahun 2000-an. Di tujuan mereka yang ingin melestarikan budaya musik tradisi daerah, khususnya daerah mereka Jawa Barat, Bandung, dengan cara mereka sendiri. Selain menjadi hiburan masyarakat, mereka lebih menyuarakan keresahan mereka secara lebih luas. Menurut Kang Kopral, dengan cara ini keresahan mereka lebih disuarakan lebih luas gitu, lebih bisa berhadapan langsung dengan pemerintah yang sering mereka kritik. Laras yang digunakan calung pangklung yaitu pelog, mempunyai frekuensi getaran mid high dan tuning sistem pernada dengan nada dari paling tinggi ke rendah. Karya komposisi mereka, ada beberapa komposisi lagu yang mereka buat, salah satunya berjudul Belajar Sama-sama, yang merupakan lagu mereka sendiri yang berkonsep yang diambil dari ide gagasan yang berada pada lirik lagu mereka, yaitu semua orang itu guru, alam raya sekolahku. Maksud mereka, jadi mereka mempunyai pemahaman terhadap mencari ilmu bisa di mana saja, dan mendapatkan ilmu itu bisa dengan siapa saja, tanpa pandang bulu, tanpa pandang ras, tanpa pandang agama apapun. Dalam lagu mereka mempunyai motif frase banyak pengulangan pada lirik dan ditambah bermain solo calung. Dan ini bentuk lagu Belajar Sama-sama. Kesimpulannya, ternyata alat musik calung bisa ditransformasi dengan gaya modern, dan berkat pangklung, calung bisa lebih diterima luas oleh halayak umum.
awal dari keresahan Api, yaitu sosok Pangklung saat itu, menjadi gebrakan dan dorongan. Ternyata alat musik bambu, alat musik tradisi bisa dikembangkan dengan gaya modern, dan kita sebagai anak muda Indonesia harus lebih bangga dengan alat musik kebudayaan di Indonesia. Selain bangga, stigma yang tumbuh di masyarakat terhadap anak pang pun berubah setelah adanya Pangklung, dan mereka bisa lebih menerima dan mereka juga bisa lebih bermasyarakat dan berbudaya meski dengan cara yang berbeda. Adapun pro dan kontra masih ada sampai saat ini, mau dari komunitas pang itu sendiri ataupun dari pengrajin calung itu sendiri, mereka masih konsisten dengan membawakan ideologi pang dengan alat musik tradisi, yaitu calung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.